Kiranya urapan daripada Roh Allah turun atas hidup kami, meminyaki kami dengan darah perjanjian Kristus Tuhan, satu-satunya kuasa yang dapat menguduskan hidup kami dan yang dapat mempersepadankan hidup kami kembali dari keadaan berdosa menjadi berkenan di hadapan Allah. Karena ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, maka Allah mengerjakan kelahiran baru di dalam diri kami, memperbaharui hakikat kami, memperbaharui perspektif hidup kami, sehingga sebagai anak dan ahli waris mula kami berdiri dan sekaligus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami rindu di sepanjang kehidupan kami di masa kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk sementara berada di dalam dunia ini sebagai duta kepercayaan Allah bagi dunia kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang produktif di dalam misi ini. Karena itu ya Tuhan, kami rindu supaya pagi hari ini kami berpengalaman kembali dengan Engkau dalam ibadah bersama kami pada pagi hari ini. Sebuah pagi di mana kami membangun peribadatan kami bertumpu pada peristiwa sejarah yang dicatat oleh Alkitab dan sejarah, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib dan telah dikuburkan. Tetapi pada hari ini di 2000 tahun yang lalu Engkau telah bangkit, dan bertumpu pada kebangkitan itulah Engkau berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadamu, ia akan diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami tahu hidup dan kekristenan kami, hidup dan ibadah kami, serta pengabdian kami adalah kehidupan yang kami bangun dengan orientasi kekekalan, bertumpu pada kekekalan Kristus Tuhan yang telah bangkit itu. Kami akan mendengarkan firman Allah. Kami membuka hidup kami bagi hikmat, kekuatan, dan kepandaian daripada Roh Kudus, agar kami tidak saja mengertinya secara kognitif, tapi kami juga dapat melakukannya sebagai citra diri seorang yang hidup di dalam integritas hidup sebagai seorang benar, memelihara kejuangan kekristenan kami dengan perlawanan yang tetap terhadap iblis dan kuasa dosa, sehingga kami tidak saja produktif di sini, tetapi ketika kami berdiri di pengadilan Kristus Tuhan kelak, ketika Tuhan datang kedua kali, maka Tuhan mendapati kami cemerlang, di mana Kristus Tuhan akan menggenapi janji-Mu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 21, "Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setiawan." Kami rindu berdiri dalam kecemerlangan itu, berterima kasih kepada pencipta kami yang telah mati menggantikan kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami, bahkan menjadi sentral dari seluruh kehidupan kami. Demi nama Kristus Tuhan, firman yang hidup, Juru Selamat dunia satu-satunya yang telah kami terima itu, kami siap mendengarkan firman Allah. Bersama-sama katakan, amin. Tetap berdiri dan mari saudara ambil Alkitab saudara dan membuka dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Renungan kita pada pagi hari ini melingkupi seluruh perikop ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi pada sesi pembacaan kita hanya membaca ayat yang menjadi tema kita pagi hari ini, ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Mari membacanya bersama-sama. Kejadian 3 ayat 15, demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, saudara, pada dari firman Tuhan pagi hari ini, Kejadian 3 ayat 15 ini,
Saya mengangkat sebuah tema sesuai dengan kalimat utama dalam ayat ini, yaitu aku akan mengadakan permusuhan di antara kamu. Maka saya membuat temanya adalah peliharalah permusuhan itu. Sekali lagi, peliharalah permusuhan itu. Nah, kalau saudara membaca konteks ini adalah cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi ada dialog di situ di antara, awalnya adalah antara Hawa dan iblis. Kemudian Hawa tergoda atau terbujuk, terbawa arus dalam percakapan itu, sehingga dia dalam kesadarannya mengikuti pilihan yang ditawarkan oleh iblis. Lalu dia juga membawa serta suaminya, yakni Adam, memakan buah itu. Dan setelah itu saudara lihat di situ ayat yang ke-7, Alkitab berkata bahwa mereka menjadi telanjang. Artinya mereka tahu bahwa sekarang mereka tidak berpakaian. Ya, tidak berpakaian. Lalu setelah itu ayat 8 dan seterusnya, Tuhan datang mengunjungi mereka dan terjadilah percakapan mulai dari ayat yang ke-9. Lalu setelah interview atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan sampai kepada penemuan pokok masalahnya. Yang pertama adalah iblis. Lalu Tuhan berbicara kepadanya dalam ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 itu adalah kutuk kepada iblis karena sejak saat itu dia berjalan dengan merayap. Ya. Kemudian lalu dalam ayat yang ke-15 ini Tuhan mengumumkan bahwa Tuhan akan meletakkan permusuhan di antara iblis dan manusia. Lalu ayat yang ke-16 itu adalah kutuk bagi wanita itu, perempuan itu. Kemudian 17 sampai dengan ayat yang ke-19 kutuk bagi Adam, dan setelah itu mereka diusir. Ya. Nah, saudara, dari cerita ini, tema ini saya bangun untuk mencapai tujuan bagaimana kita yang sudah ditebus. Artinya yang sudah diletakkan permusuhan antara kita dengan iblis itu, membangun sebuah kehidupan yang benar-benar sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita hidup sebagai seorang anak Allah, kita hidup sebagai seorang ahli waris Allah dalam pengertian yang sepenuhnya. Nah, cara ini saudara, cara hidup yang demikian ini krusial bagi dunia hari ini, atau sangat penting bagi dunia hari ini, karena kita adalah garam dan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kehidupan dunia kita hari ini, saudara, itu bergantung kepada perform kita. Bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana tutur kita, dan seterusnya. Nah, permusuhan ini menjadi bukan saja untuk menjelaskan identitas kita, tetapi juga, saudara, untuk memperlihatkan seberapa tinggi apresiasi kita terhadap Allah, untuk kepentingan membangun hubungan dengan Dia. Nah, berdasarkan ini, saudara, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada kita. Menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita dapat membangun perlawanan atau sifat antipati terhadap setan dan dosa secara tetap, secara dinamis, terus-menerus dalam pergerakan yang makin hari makin meningkat. Sehingga seperti saya katakan di dalam doa tadi, bukan saja di dalam rentang usia kepercayaan di dunia ini, mungkin 70-80 tahun Allah berikan kepada kita, atau 90 tahun. Tetapi saudara, ketika kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di sorga, karena menurut 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, setiap kita orang-orang percaya ini, saudara, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Bukan untuk mempertimbangkan apakah saudara layak masuk sorga atau tidak. Karena bagian itu jelas berkata bahwa
Apa yang kamu telah perbuat di dalam kekristenan kamu, itu yang akan dinilai. Kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan hakikat hidup saudara sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang sudah dibangun perlawanan Anda terhadap setan dan terhadap dosa, Anda akan menerima upah. Kita akan menerima upah dari semua kebenaran hidup kita. Tapi kalau tidak saudara, Alkitab berkata di bagian yang lain, 1 Korintus 3 ayat yang ke-15, saudara tetap ke sorga. Alkitab berkata di situ, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, perbuatan baik kita di sini tidak ada relevansinya untuk memperoleh atau mempertahankan keselamatan. Tapi perbuatan baik kita dipentingkan untuk produktivitas kita di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan ini, dan tentu untuk menjadi basis kontraprestasi Allah atau upah daripada Allah. Dasar bagi Allah memperhitungkan apakah kita layak menerima upah atau tidak. Nah, karena itu saudara, hidup di dalam perlawanan yang tetap terhadap iblis dan dosa itu harus menjadi bukan saja pilihan, tetapi harus menjadi kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjaga keadaan atau sikap hidup resisten terhadap iblis atau dosa itu? Kenapa setiap hari kita tidak boleh kompromi? Kita tidak boleh ikut pola pikir dan perilaku iblis atau dosa itu. Yang pertama adalah saudara lihat, mari kita membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara membaca di situ, ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa akibat mereka memakannya? Ayat yang ke-7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, mengapa kita harus menjaga kesegaran perlawanan kita terhadap iblis dan dosa itu? Karena iblis atau dosa itu, dia selalu datang dengan pesona yang sangat-sangat agung. Saudara perhatikan di situ dalam ayat yang pertama dikatakan, ular ialah paling cerdik dari segala binatang. Ular itu di situ, menurut saya, itu adalah ularnya benaran, ya, sebelum dia dikutuk. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-14, kutuk kepada ular untuk dia berjalan dengan perutnya atau dengan merambat, mengindikasikan kepada kita bahwa sebelumnya dia berjalan seperti binatang yang lain dengan kaki. Tetapi saudara, kata itu menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki kualitas diri yang melampaui binatang manapun. Artinya, apa yang datang kepada kita secara intrinsik, iblis akan masuk dengan pesona yang hebat.
Lalu dia katakan, di Alkitab berkata di sini, dikatakan di situ, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia udah hebat, lalu dia pakai nama Allah, ya, pakai otoritas Allah dan sekaligus otoritas firman. Apa yang dia kutip di situ itu adalah aturan dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 2 ayat yang ke-17, ya. Di situ Alkitab berkata, atau iblis berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini. Tetapi saudara, dia kutip dengan sangat cerdas, ya. Dia tidak datang kepada kita untuk membawa kita dalam sebuah kejatuhan dengan menawarkan sesuatu yang berlawanan hitam putih dalam pandangan moral, etika, atau kebiasaan-kebiasaan hidup Kristen kita. Dia akan datang dengan sesuatu yang biasa. Tapi saudara, nanti di penghujungnya dia akan membelokkannya. Lalu iblis itu saudara, dia bukan saja datang dengan pesona diri yang hebat, otoritas yang hebat, otoritatif ya, karena dia kutip Allah dan firman Allah. Tapi saudara, iblis itu dia akan datang seperti orang yang sangat peduli dengan Anda. Kalau saudara perhatikan di bagian itu dikatakan, tentulah Tuhan. Lalu Hawa menjawab dia, tetapi saudara perhatikan dalam ayat yang keempat itu, dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan seterusnya. Kalau saudara membaca sampai dengan ayat yang ke-6 itu, figur ini atau prinsip ini saudara menjadi karakter utama iblis. Makanya di bagian yang lain Alkitab berkata, dia bapa segala dusta. Dusta itu saudara, dia tidak datang dengan rupa yang kita takuti atau kita benci. Enggak. Dia datang dengan pesona diri yang hebat. Kalau saudara tidak memiliki kepekaan, kalau saudara tidak dapat memiliki sesuatu yang dapat menangkap orang ini sebagai, atau oknum ini, atau hal itu sebagai jebakan semata-mata, saudara akan terpesona. Lalu saudara ikut dia. Satu kali di rumah ini pernah kedatangan seseorang. Dia dari kepala sampai ujung kaki itu tidak menunjukkan bahwa dia itu seorang yang sembarangan. Dia datang dengan perlente, bahasanya juga sopan, badannya tegap, pakaiannya rapi, bersetrika bersih, dan seterusnya. Lalu dia sapa saya dengan sopan, dengan biasa seperti kebanyakan orang menyapa saya. Shalom Pak Pendeta Rabian. Dia bilang, lalu saya ajak dia masuk, lalu kami udah berbincang-bincang. Bapak siapa? Saya katakan. Oh, dia berkata, dia mengaku bahwa dia juga seorang pelayan Tuhan. Lalu bahkan dia berangkat dari seorang yang belum percaya Tuhan. Lalu akibat pertemuannya dengan Kristus, dia percaya kepada Kristus, dan akibatnya adalah dia ditolak oleh keluarganya dan seterusnya. Lalu kira-kira apa yang saya bisa bantu? Saya bilang. Lalu dia bilang, saya pingin ke Jakarta Pak. Dan kami sekian bersaudara, dan ayah saya baru meninggal, dan dia meninggalkan surat wasiat yang harus dibagikan. Dan dalam pembagian itu saya akan mendapat sekian M. Tetapi karena saya sudah tidak lagi ahli waris sah dalam menurut hukum kepercayaan saya yang lama, maka saudara-saudara saya mengisyaratkan kepada saya bahwa saya harus menanggung semua biaya notaris. Nah masalahnya sekarang Pak, saya nggak punya uang. Dia bilang, jadi Bapak bisa pinjamkan saya uang dulu, nanti saya akan kembalikan, dan apa saja yang Bapak perlukan dalam pelayanan saya akan belikan. Saya bergereja di sini, dan Bapak bisa cross check di sana untuk sound system dan apa saja yang ada dalam gereja itu sebagai fasilitas pelayanan, itu saya yang siapkan. Nah saudara, singkat cerita, saya membalik keadaan itu untuk saya tidak menolong dia, tetapi secara santai. Saya menjelaskan kepada dia bagaimana dia tetap bisa ke sana
tanpa repot dengan keuangan sekian juta untuk biaya notaris. Mengapa? Saya jelaskan. Oh, hukumnya Pak, aturannya begini, 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 begini. Saya jelaskan menurut aturan hukum positif di Indonesia. Dan setelah itu, saudara, dia nampak tidak punya akal lagi, lalu akhirnya dia funding. Maksud saya begini, saudara. Bagaimana dia bisa tidak menjebak saya di dalam keadaan itu? Dalam pesona lahiriah dia yang begitu, dengan tutur dia yang santun, dengan kepentingan yang bukan memang kepentingan dia, tapi dia datang seolah-olah dia datang untuk menolong saya di dalam pelayanan ini. Dan seterusnya. Kenapa? Karena saya tahu aturan. Ya. Saya tahu aturan bagaimana kalau uang yang dipertanggungkan kepada dia itu, dia nggak perlu siapkan itu secara cash. Tidak harus. Karena itu bisa dipotong dari warisan yang ada dan seterusnya. Gitu. Kalau tidak, saudara, kalau saya tidak tahu aturan itu, mungkin saja saya bisa memberi dia pertolongan yang dalam pengertian saya tertipu. Nah, saudara, perlawanan itu dipentingkan atau sikap waspada itu dipentingkan dalam kehidupan kita adalah untuk kita tetap berada secara konsisten di dalam panggilan kita. Dan untuk kepentingan berada dalam persistensi dan perlawanan yang tetap itu, kejuangan yang tetap itu, saudara harus punya perlengkapan. Bagaimana caranya? Hanya satu saja. Saudara harus punya firman. Saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki firman yang benar, kebenaran yang benar sebagai inti hidup saudara, saudara akan dapat mengidentifikasi apakah ini sebuah tawaran dari Allah atau ini sebuah tipu muslihat. Kelemahan Adam dan Hawa di situ. Saudara perhatikan dalam kutipan-kutipan yang dibuat oleh Hawa itu memang mirip tetapi tidak persis sama dengan pernyataan Tuhan di dalam penyataan hukumnya. Dalam ayat yang ke-17 pasal 2, Alkitab berkata, kalau kamu makan buah itu pada hari itu engkau pasti mati. Tapi Hawa mengutipnya dengan sedikit mereduksinya, menurun nilai kepastian absolut dari kematian itu. Dia berkata, nanti kamu akan mati. Wah, itu bisa terjadi karena seperti itu. Jadi saudara setiap hari, saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari. Kalau saudara membaca Alkitab 3 pasal setiap hari, atau kalau saudara sampai di kitab-kitab yang pendek, pasal-pasal yang pendek, saudara bisa menambahnya 4 atau 5 pasal. Maka dalam setahun saudara bisa membaca Alkitab. Saya mendorong saudara membaca Alkitab karena ini bukan saja untuk kepentingan saudara mengidentifikasi segala nilai dari semua pilihan yang ada, tapi ini juga membangun kecerdasan hidup saudara. Seorang teolog, David Hawking, berkata bahwa Alkitab adalah petunjuk komprehensif yang bernilai absolut. Artinya saudara, kalau saudara punya firman, dimanapun saudara berada, sebagai seorang kepala atau ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah atau swasta, apapun keadaan di lingkungan Anda, bahkan lingkungan Anda menjadi sebuah mayoritas absolut yang dapat setiap hari memasang jebakan bagi saudara. Kalau Anda punya firman, Anda tetap eksis. Karena dalam Injil Yohanes 8 ayat 32, Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan. Persoalannya adalah seringkali kita tidak dapat melawan iblis dengan tipu daya muslihatnya, tidak dapat mengenal ini sebuah tipuan atau tidak dalam kehidupan kita, karena kita tidak punya kekuatan dan kecerdasan untuk dapat menilai itu. Kita tidak memiliki firman itu dalam kehidupan kita. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dengan berdoa. Setiap hari kita ini sudah hari yang ke-8. Ya, hari ini kita berada dalam rangka puasa 50 hari pasca Pentakosta tahun 2020.
Saudara, pakailah ini sebagai sebuah proses pembentukan hidup kita. Memang ada masalah di dalam hidup kita sesuai dengan pernyataan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7. Alkitab berkata bahwa Paulus berkata, bukan yang aku pikir baik, bukan yang aku kehendaki sebagai baik yang aku buat, tetapi justru yang aku benci itu yang aku buat. Artinya saudara, dosa di dalam hidup kita ini, memori kita terhadap dosa itu membangun tetap pengaruh yang sangat kuat. Karena itu saudara, doa, baca firman dan seterusnya itu adalah sebuah sikap yang menuntut komitmen dan kerja keras yang terus menerus. Seorang anak Tuhan di luar pulau, dia menelpon saya dan kemudian WA pertama karena saya nggak jawab-jawab, karena saya lupa menjawabnya, akhirnya beliau telepon. Pak, bagaimana cara saya supaya saya dapat membaca Alkitab secara konsisten? Saya bilang kepada beliau, pertama Anda harus mengerti, membangun paradigma dalam otak Anda itu, bahwa Anda perlu Tuhan. Bahwa Anda perlu firman Allah. Kalau saudara tidak punya itu, saya bilang, saudara nggak bisa. Ya. Kalau saudara tahu itu penting, tempat saudara bertaut, dan itulah segala-galanya, maka saudara mengerti, maka saudara harus berjuang mencapainya. Lalu yang kedua, saya bilang, untuk natur kita, yang oleh Mazmur 51 ayat yang ke-7, Alkitab berkata bahwa saya dikandung di dalam dosa, diperanakan di dalam kesalahan-kesalahan. Artinya saudara, seluruh serat hidup kita ini, tubuh, jiwa, dan roh kita, itu dipersiapkan muncul dalam sejarah ini bukan pada sebuah kawah persiapan yang baik, tapi Anda dan saya dipersiapkan di dalam dosa. Nah saudara, pengalaman itu membuat kecenderungan kita seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 14 dan seterusnya. Saudara tahu yang baik, saudara tahu yang menjanjikan, saudara tahu ini adalah promotif hidup untuk hidup saudara, tapi kita kehilangan kekuatan. Kita kehilangan kemampuan untuk mengeksekusinya. Lalu saya berkata kepada beliau, tidak ada cara lain kecuali Anda siap berproses. Berproses itu artinya melakukannya terus-menerus dengan kesadaran membayar harga. Ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang dikorbankan, bahkan ada uang yang dikorbankan. Kalau saudara tidak mempunyai itu, Anda tidak pernah akan berkemenangan dalam kehidupan yang benar. Saya membaca Alkitab setiap hari, itu bukan sikap saya sejak kecil. Bukan tiba-tiba menjadi sebuah kebiasaan. Saya dulu gagap berbicara. Lalu mama saya berkata kepada saya, Biang, satu-satunya cara supaya kamu sembuh adalah kamu baca Alkitab dengan bersuara. Dia memberi satu ayat bagi saya untuk menjadi fondasi iman yang dia tawarkan dan dia alirkan kepada saya. Dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Alkitab berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi saudara, mama saya percaya kalau kita membaca Alkitab, maka hikmat, kekuatan Tuhan dan seterusnya itu akan mengubah hidup saya. Saya nggak tahu. Kemudian di mana saya sembuh gagal. Tapi saudara, saya yakin itu adalah karena dari umur 3 tahunan saya membaca Alkitab secara teratur sampai hari ini. Dan saudara pikir apakah itu tidak ada godaan? Sangat. Sampai hari ini saudara. Ya, saudara lihat di belakang saya ini ada banyak buku. Saya tergoda untuk membacanya setiap hari. Nampaknya orang lebih pandai itu kalau banyak pengetahuannya dari ahli yang satu dan ahli yang berikutnya. Ya. Lalu kita kemudian akhirnya menghabiskan waktu kita untuk buku utama ini. Susana Wesley, dia berhasil membawa anak-anaknya kepada Tuhan. 16 orang anaknya dia besarkan untuk menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia. Saudara kenal John Wesley? Saudara kenal Charles Wesley?
itu adalah 2 dari sekian belas anak Susana Wesley yang mengubah dunia. Ada yang menjadi kepala bank, ada yang menjadi guru besar, dan seterusnya. Waktu orang bertanya kepadanya, memang dia berkata bahwa setiap hari aku memandikan anak-anakku dengan air mata selama 1 jam di mesbah doa. Memang dia berkata begitu, saudara. Tapi saudara, di bagian lain dia berkata, jangan izinkan anak Anda belajar kepada para filsuf, kepada para etikawan, para moralis, atau para pendeta sekalipun, dengan menempatkan buku utama ini di tempat nomor 2. Paksa anak-anakmu untuk membaca Alkitab sebagai petunjuk dari Sang Penciptanya. Saudara, kenapa anak-anaknya berhasil? Saudara, karena mereka punya hubungan secara personal dengan Tuhan. Jadi saudara, menjaga permusuhan dengan iblis dan dosa secara tetap, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mengerti bahwa kuasa iblis atau tampilan iblis dan dosa itu, dia tidak serem. Dia tidak seperti film-film yang kita tonton. Lalu kita memberi judulnya atau klasifikasi dari film-film setan itu horor, menakutkan, mengintimidasi. Enggak, saudara. Saudara baca Alkitab. Gitu. Di mana iblis datang, enggak pernah ada yang menakutkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang keempat. Dia datang dengan apa? Dengan seorang tokoh yang konsen terhadap seorang figur yang konsen terhadap kelaparan Yesus saat itu. Dia datang kepada Yesus seperti dia peduli dengan kehormatan Kristus. Dia datang kepada Yesus dengan menawarkan kuasa kepadanya, kerajaan kepadanya. Saudara baca Alkitab. Gak ada tampilan iblis yang menakutkan. Dia selalu hadir dengan keadaan yang mempesona. Sensitivitas atau kepekaan rohani yang diperlukan di sini. Dan itu hanya kita bisa baca kalau hidup kita ini, telinga kita ini, mulut kita ini, kita buka untuk penetrasi firman. Untuk firman itu masuk dalam sanubari kita. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Kristus Tuhan disalibkan berkali-kali di depan umum. Bukan oleh Kristen awam. Bukan oleh kekristenan yang tidak pernah baca Alkitab. Tapi ini adalah oleh orang-orang yang setiap hari menuturkan firman. Setiap hari mengklaim hidupnya adalah duta dari firman. Dia adalah duta dari Allah. Tapi saudara, pada saat yang sama, satu orang memaki satu yang lain. Hatinya penuh kejahatan. Hatinya penuh dengan kegelapan. Hatinya dikuasai oleh kedengkian dan seterusnya. Lalu satunya menjawab, sama saja. Dek, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang dikuasai firman itu, dia tidak saja memiliki kemampuan menjaga perlawanan yang tetap dan progres terhadap kegelapan, tapi saudara, hidupnya produktif untuk sesama. Dia santun dalam menanggapi perbedaan pendapat. Dan saya berani berkata bahwa perang suci, ya, perang suci yang diperlihatkan oleh orang Kristen untuk menyalibkan Kristus kedua kali, entah keberapa kali secara publik hari ini, melalui media sosial hari ini, itu bermuara dari anggapan kita terhadap buku ini. Sikap kita terhadap buku ini. Kalau saudara membaca Alkitab ini secara hormat, saya percaya dan saya sangat percaya, saudara akan sangat minimize kemungkinan saudara untuk melakukan blunder dalam pengajaran saudara. Pengkhotbah-pengkhotbah hari ini saudara bukan mengkhotbahkan Tuhan,
Banyak sekali. Saya pernah berjalan dalam sebuah safari pelayanan. Lalu di sela-sela istirahat saya mengikuti 4 atau 5 kali ibadah. Kalau saya menyebut nama pendeta-pendeta itu, saudara-saudara, sebagian besar masyarakat Kristen Indonesia, bahkan non-Kristen Indonesia mengenal nama mereka. Tapi saudara tahu apa yang dikhotbahkan? Pengkhotbah satu sama sekali dalam kurang lebih 45 menit 1 jam itu membuka Alkitab pun tidak, saudara. Jadi saudara tahu sikap dia? Saudara bisa menilainya? Saya punya ayah bukan seorang yang terdidik tinggi. Tapi saudara, saya mengagumi dia dalam autentisitas firman yang dia tuturkan. Dia hanya seorang lulusan pendidikan teologi tingkat atas. Tapi saudara, kewibawaan rohaninya, baik dari mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan menjadi tanda-tanda dalam pelayanannya, membangun kewibawaan dan otoritas pelayanannya, maupun dari tuturnya. Saya punya beberapa kakak ipar, dan banyak orang lain yang saya kenal. Mereka berkata, mereka berlutut di kaki Tuhan, bukan dari khotbah pendeta Bilu. Tapi itu cukup hanya mendengar dia berdoa. Karena ketika dia berdoa, semua doa yang dia kutip, itu adalah klaim firman Allah. Hidup yang tangguh dalam perlawanan terhadap iblis hanya bisa kita bangun oleh hubungan dekat kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa Tuhan dapat berbicara secara langsung kepada kita hari ini, muka dengan muka. Saya percaya mujizat Allah relevan, karena mujizat Allah itu gambaran dari kekekalan kasih karunia Allah. Dia sudah berjanji kepada kita, pergi dan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Saya percaya berdasarkan afirmasi firman bahwa mujizat itu selalu ada. Tapi saudara, muka dengan Tuhan setiap hari itu bukan model yang diciptakan oleh Tuhan atau yang diberikan Tuhan bagi kita hari ini. Saya sendiri belum pernah lihat muka Yesus muka dengan muka. Tapi saya mempercayai dan saya menghormati dia. Saya berjuang untuk menjadikan dia hanya satu-satunya figur sentral dalam pelayanan dan kehidupan Kristen saya. Walaupun saya tidak pernah melihatnya. Dari mana saya bisa membangun kecintaan seperti itu? Bagaimana saudara bisa membangun kecintaan yang sama seperti itu? Karena afirmasi firman. Artinya Allah sudah memilih dan menjadikan Alkitab ini sebagai media komunikasi saya dan saudara. Dia dan kita. Bagaimana saudara bisa mengenal Allah? Bagaimana saudara bisa mengenal rencana-rencana Allah? Bagaimana Anda mengetahui moralitas Allah yang menjadi standar moral kita? Itu dari sini. Jadi saudara, saya mendorong kita pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada hari ini, pada tema kita pada pagi hari ini, peliharalah permusuhan itu, saudara membangun sebuah komitmen. Miliki Alkitab dan cintailah Alkitab itu, baca setiap hari, dan berdoalah setiap hari. Karena ketika saudara berdoa, Alkitab berkata Yesus ada dalam hidup saudara. Matius 18 ayat yang ke-19-20. Ketika saudara berdoa, Allah akan memberikan kapasitasnya bagi saudara, sehingga saudara dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setara seperti yang Kristus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Ketika saudara percaya, meskipun saudara berada di sebuah ruangan tertutup, Alkitab berkata, Anda bisa menggenggam masa depan Anda dalam kebesaran, kejayaan, dan kecemerlangan ilahi. Mengapa? Ketika saudara berdoa, saat itu Yesus menjawab Anda. Markus 11 ayat 24. Jadi saudara, ini bangunlah kecintaan akan mesbah doa dan firman untuk membangun perlawanan yang tetap terhadap iblis dan dosa.